dipandang buruk, Bang. Iya, ya citranya kayak Citranya jadi kok buruk. pakai kekerasan sih, katanya cinta damai gitu. Iya, betul. Yang terakhir itu menurut saya penting sekali diingat tuh. Kalau Anda melakukannya dengan cara kekerasan, maka jangan salahkan kalau orang kemudian menuduh gitu ya. Oh, orang-orang Islam ini memang pro kekerasan ya, nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa ngomong dengan damai. Ya jadinya semua orang Islam atau bahkan semua orang yang beradab jadi ikut kena ya. Tadinya kita dukung Palestina karena kedamaian tadi, tujuan kita membela perdamaian. Gara-gara ini terus dibilang, oh para pendukung Palestina adalah orang-orang yang sebetulnya menghalalkan kekerasan. Janganlah. Ya itu kan, itu hak dia dong, hak dia. Tapi sekarang apa yang Anda katakan, Anda ceritakan itu jauh lebih serius dari itu. Kalau saya tidak salah kan tadi ceritanya kalian ini adalah para penentang Israel. Anda benci banget sama Israel, ya. Anda marah sama Israel karena serangan-serangan mereka sampai sekarang tuh sudah menewaskan 37.000 orang Palestina. Ya, Anda marah karena itu. Karena Anda marah, terus Anda katakan bahwa saya tidak akan lagi minum Starbucks karena Starbucks itu membela Israel. Kita bisa bantah kayak tadi. Itu bukan Starbucks Indonesia, bro, itu Starbucks Amerika, ya. Iya. Ya, tapi kalau bilang enggak, pokoknya apapun yang berbau Starbucks saya tolak. Itu dia punya hak sepenuhnya untuk melakukan itu. Saya sayangkan, ya. Walaupun saya bukan pembeli Starbucks, tapi saya akan sayangkan. Saya merasa bahwa ya itu nggak adil dong sama orang-orang Indonesia yang kerja di Starbucks. Tapi itu it's their right. Itu adalah hak mereka. Tapi kalau sekarang mereka merasa perlu datang ke Starbucks atau ke McDonald's atau ke Pizza Hut atau saya nggak tahu lagi tempat lain ya. Terus mereka mengancam dulu nih orang-orang yang berada di sana. Itu adil nggak? Enggak. Kalau menurut saya enggak. Itu udah di luar batas. Di luar batas. Kenapa kamu harus datang ke sana dan menteror orang yang berbeda pendapat dengan Anda? Mereka kan marah sama kenapa si Cindy ini masih datang ke Starbucks sih? Iya, ngapa sih lu masih beli Pizza Hut? Ngapa sih lu masih beli Starbucks gitu kan? Uang kalian digunakan. Enggak, uang kalian itu tidak digunakan untuk membunuhi orang Palestina. Enggak ada hubungannya. Beda franchise ini. Itu untuk naikin sales, guys. Itu buat bayar pegawai. Nah, bayar pajak, Ingat di Indonesia. bayar sewa gedung. Nah, mahal itu. Coba berapa harganya? Aduh. Ya sekitar, saya nggak tahu lah ya. Tapi maksud saya, kamu mengancam orang yang berbeda pendapat dengan kamu kan? Iya. Ya, saya memutuskan, saya barangkali juga anti Israel. Iya. Saya juga bersimpati sama orang-orang Palestina. Tapi ada Starbucks dan saya suka sama Starbucks. Saya beli di sana. Kok tiba-tiba saya jadi salah? Tiba-tiba orang datang dan memaki-maki saya. Nah, itu adalah sebuah bentuk aksi protes yang sudah di luar batas. Iya. Apalagi kan kita tahu sebetulnya kan di Indonesia ini kalau Anda melakukan aksi protes macam itu diizinkan tapi harus minta izin dulu. Jadi boleh nggak? Boleh. Tapi harus minta izin. Nah, kalau dia udah mulai mengancam-ngancam orang itu pasti dilarang. Iya benar. Kalau mau ya di depan Starbucks saya bawa banner. Apa enggak itu mungkin bisa dibilang semacam aksi damai ya sih? Iya. Artinya yang diizinkan tuh aksi damai ya. Iya. Kalau aksi yang mulai mengancam-ngancam, apalagi sampai nonjok, kekerasan. Karena itu ada ya. Ada bang. Itu yang di Makassar kan sampai ditonjok. Iya. Jadi spesifiknya gini bang, ada satu pengunjung. Nah itu dia ngelihat salah satu anggota ormas ini ngerekam gitu semua kejadiannya kan. Nah terus si pengunjung ini negor, Pak jangan direkam, ngapain direkam, gak usah lah gitu. Maksudnya ya diselesain baik-baik aja. Dia justru mengatakan jangan direkam. Iya maksudnya diselesain baik-baik aja gak sih gitu. Nah si bapak ini gak terima, tonjok. Yang si customer itu. Iya, yang sama yang anggota ormas itu. Jadi ditonjok sama ormasnya, Bang. Iya, dan sorry Bang, dan kabarnya yang masuk ke restoran ini 20 orang dan yang ngelakuin aksinya tuh katanya kata si ini ya pelayan kafenya itu ada 100 orang. Masuk ke situ. 20 yang masuk, yang 100 tuh cuman ya di luar. Dari 100 orang 20 orang masuk ke restoran itu. Cukup besar kan? Iya. Bayangkannya tiba-tiba ada 20 orang berada di gedung kita ini aja. Pengunjungnya cuma 3 gitu kan. Gimana? Iya. Kalau didiemin tiba-tiba ada sajam, Bang. Ada apa? Kalau misalkan kekerasan nih didiemin tiba-tiba ngancemnya pakai senjata. Oh iya. Senjata tajam gitu kan. Nah, itu saja dengan pemukulan saja
apalagi kalau jumlahnya 20 orang, lawannya cuma taruh 7, ada 10, itu aja udah bermasalah. Bener. Dan itu sama sekali tidak dapat dibenarkan, ya. Dan apalagi membahayakan pengunjung ataupun pengurus si restoran tersebut. Nah, itu jadi kita harus katakan kepada semua teman-teman bahwa kita berharap ini nggak terjadi ya. Iya, Ini jangan lakukan Gila. itu. Tapi di bawah, di paling dasar dari itu semua, kenapa orang marah pada Israel? Karena ini kan Udah banyak anak-anak. kegiatan Karena apa yang mereka genosidanya lakukan dia. itu genosida. Artinya kita melawan tindak kekerasan Iya. yang brutal yang dilakukan oleh Israel. Iya. Artinya kita mendukung apa? Mendukung perdamaian. Namanya Kita pada dasarnya kan nggak terlalu belajar juga secara serius dalam hal ini konflik antara Palestina dan Israel. Sejarahnya kita Sejarahnya, ya, saya akan bisa katakan begini. Memang yang bermasalah itu adalah pemerintah Israel saat ini yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu. Itu memang brutal, ya. Tapi ada masa-masa di mana pemerintah Israel itu pada dasarnya memang pecinta damai juga. Makanya pernah ada ide two-state solution. Two-state solution tuh solusi dua negara. Oh, itu sebelum pemerintahan Benjamin Netanyahu itu? Saya nggak tahu persisnya, karena Benjamin Netanyahu ini pernah 2 kali. Iya, beberapa kali naik jadi Perdana Menteri, ya. Tapi poin saya adalah sebetulnya ada upaya untuk cari solusi yang damai lah. Ya, kedua negara bisa berdiri bersama dan nggak usah lagi berperang. Percaya sih. Iya kan? Ya, manusia pada dasarnya kan nggak semua jahat dan nggak semua baik. Nggak semua baik ya, 50-50. 50-50. Netanyahu nih bagian yang jahatnya nih. Nah, sekarang kita menolak. Kita menolak atas dasar bukan karena Israel tuh Yahudi gitu ya. Nggak guys. Ada juga sih yang begitu kali ya. Ada, mungkin ada juga. Yahudi itu musuh Islam. Ada yang kayak Ini gitu perang pikirannya. agama. Udah Ini perang dibilang agama. ini bukan perang agama. Ini bukan. Ini bukan perang agama. Yang dibunuhi di mana di Gaza itu ada orang Kristen, orang Islam, bahkan ada orang Yahudi yang barangkali adalah bagian dari masyarakat Gaza kan? Iya. Nah, yang saya mau bilang yang kita tolak kan pada dasarnya kekerasan, ya, violence, penyerangan, pembunuhan. Nah, cara kita menolak itu harus dengan cara yang diplomatik. Ya, kalau di negara diplomatis, tapi kalau kita sebagai masyarakat kita ingin menolak kekerasan, apakah kita pantas melakukan kekerasan? Enggak. Kalau menurut aku the best solution, bukan the best solution ya, the best way ya kita terus menggaungkan upaya mendukung Palestina lewat itu Bang, di Instagram All Eyes on Rafah or something, karena itu benar-benar kebukti efektif karena ya. ada tandingan hashtag tagar yang dibikin Israel ya nggak sih? Itu. Iya. Itu kebukti bikin itu Israel seluruh panas. dunia loh. Iya. Seluruh dunia itu bergerak all eyes on Rafah. All Eyes on Rafah. Jadi kayak bikin Israel panas. Iya. Gue harus bikin tandingan ini. Nah, di Amerika Serikat misalnya, atau negara-negara lain, di Australia juga, di Inggris juga, itu kan pemerintahnya dianggap terlalu lamban untuk membela Palestina. Jadi terlalu membiarkan serangan-serangan Israel tanpa berusaha menghentikannya secara serius. Terjadi nggak demonstrasi di sana? Terjadi. Membela siapa? Palestina. Pakai kekerasan nggak? Tidak. Ya, di berbagai kampus itu, ya, di Amerika Serikat terutama, di berbagai kampus, dan itu kampus-kampus terkemuka, ada misalnya Harvard, Columbia, New York, Stanford, dan seterusnya. Ohio juga melakukannya. Terjadi demonstrasi damai. Kalau ada orang-orang Amerika yang mendukung Israel, ya nggak apa-apa, paling beribut mulut. Karena biasanya kan ya para pendukung Israel akan datang dan bilang, kamu sudah mengganggu kenyamanan kampus nih ya. Terus terjadi debat mulut, ya biasa. Tidak ada saling ancam. Nah, menurut saya kita seharusnya di Indonesia juga begitu. Niru kayak gitu. Kita katanya menolak kekerasan. Kan tadi saya ulang ya. Kita menolak Israel, kita menolak apa yang dilakukan Israel saat ini. Bukan karena yang melakukan Israel.
Kalau yang melakukannya adalah Arab Saudi terhadap negara lain, contohnya Arab Saudi terhadap Yaman, kita juga harusnya menolak apa yang dilakukan oleh Arab Saudi. Perang Yaman ya? Perang Yaman. Oh. Ya, ini juga sebenarnya hal yang harus kita angkat. Sekarang ini kita terpaksa lah konsentrasi pada apa yang terjadi di Gaza ya. Tapi sebetulnya apa yang terjadi di Yaman juga perlu mendapat simpati dari kita. Jadi poin saya, Saudi ini kan sama-sama Islam, sama mayoritas penduduk di Indonesia, oke? Tapi mereka melakukan kekerasan terhadap Yaman. Kita harus bela nggak si Yamannya? Harus dong, ya. Jadi kembali ke tadi, ini Israel bukan urusan Israel ya. Iya. Kami bukan against Israel karena itu Yahudi, atau against Israel karena itu Israel. Nggak ada hubungan sama sekali. Ini bukan soal agama, ini soal kejahatan kemanusiaan. Ya. Dan kita harus rame-rame seluruh dunia itu all eyes on Rafah itu berlangsung. Ya, di semakin banyak negara-negara sekarang yang menyatakan kami mendukung pembentukan negara Palestina. Padahal itu udah sekian lama loh perjuangan itu. Dan di forum internasional pun ada ratusan negara yang mendukung Palestina berdiri. Persis. Semakin tinggi. Bahkan negara-negara terakhir yang mengaku itu adalah ada Spanyol, ada Norwegia, ada kalau nggak salah Irlandia ya. Itu ada negara-negara yang belakangan ini baru menyatakan dan mereka bilang ya kita nggak mungkin lagi memang membiarkan Israel membunuhi orang-orang Palestina. Nah yang saya sebut 3 negara ini apakah itu negara Muslim? Enggak. Spanyol, Katolik Roma. Itu mayoritasnya. Irlandia nggak ada. Kristen. Tadi Spanyol, Irlandia, Norwegia, ya itu juga ya mungkin mayoritas mungkin ini kali agnostik kali ya. Agnostik. Tapi ya mereka itu bukan Islam. Ini bukan perang Islam, ini perang kemanusiaan. Nah sekarang tapi kembali kita soal si kafe Starbucks ini. Nah para pemprotes Israel ini betapa tidak logisnya, tidak pantasnya, ironisnya kalau mereka kemudian menentang serangan Israel yang violent itu dengan cara yang juga violent. Iya, janganlah. Kenapa sih nggak datang aja ke Starbucks dan kasih leaflet bela Palestina? Iya, apa enggak bahkan bukan diajak kerjasama ya, semacam diajak lo bela Palestina kan ini dong, tempel dong di gerai lo, di toko lo stiker kan ya yang perempuan bercadar itu emang pada akhirnya nempel stiker tapi maksudnya dengan cara yang gak banget gitu. Maksudnya diajaklah komunikasi kayak kita tempel yuk di depan gerai kamu stiker Free for Palestine apa? Iya, nentang kekerasan dengan kekerasan juga. Itu kan juga orang yang di sana yang beli kan juga nggak salah gitu. Tiba-tiba kan pengen minulin. Misalnya, lagi pengen frappuccino deh. Masa nggak boleh? Masa gitu? Nggak boleh. Iya. Terus fun fact-nya ini katanya. Jadi ini bang, pas penggerebekan namanya ormas itu ada salah satu orang pakai sepatu Adidas. Iya, oke. Terus? Si pelaku kekerasan ya? Iya, enggak bukan pelaku sih ya, orang-orang yang ikut itu 21 dari 20 orang. Yang protes-protes itu. Pakai sepatu Adidas, netizen biasa ya. Iya. Yang protes Adidas, ya munafik loh. Sama ada juga kan waktu itu video. Apa kan di kalangan kita bang, ada namanya aplikasi namanya No Thanks kan. Dia tuh buat kayak misalkan ada kita mau beli odol gitu, di scan. Wah ini produk Zionis, gak boleh gitu. Nah dibikinlah videonya, pakai apa? iPhone. Iya gitu. Jadi agak konten-kontennya itu. Kamu kalau mau pakainya Oppo, apa enggak Vivo, jangan iPhone. Emang kenapa? Oppo, Vivo enggak? Aku kurang tahu. Nggak tahu kita. Kita nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Cuma ya jangan gitu-gitu amat lah. Iyalah. Kalau mau kalian pakainya sendal swallow gitu kan ya, jangan Adidas. Selalu dukung Israel nggak sih? Enggak. Kita jadi, hah? Ya gitu. Oke, jadi pesannya adalah kalau misalnya kalian memang mau mendukung Palestina, tolong dengan cara yang bukan cara yang halal, cara yang baik dan cara yang diplomatif gitu. Misalnya kalaupun sesimpel kalian minta kerjasama sama entah Starbucksnya, entah Pizza Hutnya, kita mau tempelin stiker ini boleh nggak? Pasti kan orang kalau masuk, ih gila nih, pasti dukung Palestina. Dan itu juga meningkatkan bukan engagement apa ya, kayak
kepercayaan masyarakat, ternyata dukung Palestina ya gitu. Betul. Tanpa harus kalian menggerebek tokonya pakai kekerasan, itu malah mengakibatkan jadi bumerang sendiri. Apalagi sampai boikotnya tuh tutup gerainya itu kan kasihan, lapangan pekerjaannya jadi banyak yang tutup. Malah nanti pendukung-pendukung Palestina ini malah dipandang buruk, Bang. Iya, ya citranya kayak jadi buruk. Kok pakai kekerasan sih, katanya cinta damai gitu. Iya, betul. Yang terakhir itu menurut saya penting sekali diingat tuh. Kalau Anda melakukannya dengan cara kekerasan, maka jangan salahkan kalau orang kemudian menuduh gitu ya. Oh, orang-orang Islam ini memang pro kekerasan ya, nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa ngomong dengan damai. Ya jadinya semua orang Islam atau bahkan semua orang yang beradab jadi ikut kena ya. Tadinya kita dukung Palestina karena kedamaian tadi, tujuan kita membela perdamaian. Gara-gara ini terus dibilang, oh para pendukung Palestina adalah orang-orang yang sebetulnya menghalalkan kekerasan. Janganlah. Ya, oke. Oke ya, keren sekali apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando, dan sekali lagi saya setuju, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beliau lewat perbincangan dengan teman-temannya yang luar biasa. Dan ya jelas bahwa kalau kita atau kalau ada orang-orang yang memang betul merasa tidak senang dengan Israel, ya, oleh karena perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan dan akhirnya membuat dia juga ya balas dendam atau ingin menunjukkan bagaimana dirinya benar-benar membela Hamas ya yang ada di Palestina, maka silakan boikot, silakan Anda tidak membeli. Yang pertama dulu, boikot itu tidak membeli, tidak bekerja sama dan sebagainya. Artinya yang pertama, jangan membeli ya barang-barang atau apapun itu di McD atau toko apapun itu yang memang terafiliasi ya untuk membantu Israel. Jangan pernah membeli di sana. Iya kan? Tetapi Anda harus ingat, juga tadi sore saya sampaikan bahwa jangan juga terlalu meneriakan atau menggaung-gaungkan boikot dengan tujuan tutup itu McD. Kenapa? Karena yang rugi bukan orang Israel, tapi orang Indonesia juga yang dimana mereka bekerja sebagai karyawan di sana. Dan yang paling terakhir, ya, kalau misalnya Anda memang benar-benar tidak mempunyai keinginan sedikit pun, ya, untuk berbelanja dan mungkin ingin menutup itu Starbucks, Anda nggak boleh. Ya, Anda nggak boleh melarang orang lain. Kalau dia mau atau masih mau berbelanja, mau minum kopi di Starbucks, mau membeli pizza, ya atau apapun itu, ya di toko-toko yang terafiliasi seperti yang Anda katakan, maka Anda nggak boleh memaksa orang lain, apalagi memukul orang lain seperti apa yang terjadi di Makassar. Karena ini yang kita sayangkan. Ya, mereka-mereka yang di sana, ya, yang berkonflik. Nah, kita juga di sini yang akhirnya menjadi korban, ya, oleh karena kita juga keras, ya, merasa Israel harus dilawan, dan akhirnya bukannya orang Israel yang dilawan, tapi orang Indonesia sendiri, ya, padahal orang Indonesia itu hanya minum kopi di Starbucks, yang kenapa? Karena memang dia juga pengen minum itu kopi, ya kan? Jadi seperti yang dibilang oleh Bang Ade Armando, dia mungkin suka kapal api dan sebagainya, ya dia memang mungkin juga suka dengan kopi yang berlogo Starbucks. Kita nggak boleh memaksa. Jadi mari kita gunakan akal sehat, teman-temannya. Itu aja dulu ya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.